Halo sahabat Blenders Indonesia, apa kabar? Jika saat ini Anda sedang mempertimbangkan untuk berkarir di perkebunan kelapa sawit, atau bahkan Anda saat ini sedang mulai berkecimpung di perkebunan kelapa sawit, sepertinya video ini menjadi tontonan yang penting untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan Anda. Perkebunan kelapa sawit bukan hanya tempat untuk bekerja. Lebih daripada itu, industri perkebunan kelapa sawit ini merupakan dunia yang penuh dengan tantangan. Banyak yang datang dengan harapan besar, namun tidak sedikit yang pada akhirnya menyerah dan meninggalkan industri ini. Kenapa bisa gitu ya? Baiklah, di video ini kita akan membahas apa saja yang harus dipersiapkan agar bisa bertahan dan sukses di perkebunan kelapa sawit. Yuk kita bahas satu-satu. Perkebunan kelapa sawit merupakan industri yang menjanjikan. Sebelum kita membahas mengenai tantangan yang ada di perkebunan kelapa sawit, kita harus memahami dulu mengapa industri ini begitu menarik bagi sebagian besar anak-anak muda. Yang pertama adalah penghasilan yang cukup tinggi. Di beberapa platform lowongan pekerjaan yang tersebar di internet, kita bisa secara gamblang melihat data statistik berapa kisaran gaji untuk para pekerja-pekerja di perkebunan kelapa sawit. Untuk level supervisor yang paling rendah seperti mandor saja, itu kisarannya sudah di angka 4 sampai dengan 7 juta rupiah. Tentu tergantung dengan beberapa catatan-catatan seperti premi output dan lain semacamnya. Tetapi itu sudah jauh di atas UMR daerah-daerah setempat. Yang kedua, fresh graduate sekarang mulai banyak yang melirik di industri perkebunan kelapa sawit. Kita bisa lihat beberapa data-data para pelamar dan pendaftar ketika ada lowongan manajemen trainee perkebunan kelapa sawit. Biasanya, untuk satu kali batch yang dibuka, rata-rata hanya mencari 20-30 kandidat. Namun, pendaftarnya itu 1.000 sampai dengan 3.000 pelamar. Angka-angka itu sudah menunjukkan bahwa industri perkebunan kelapa sawit ini punya nilai yang cukup menarik di mata para fresh graduate anak-anak muda masa kini. Namun, di balik penghasilan yang tinggi, ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan bekerja di industri perkebunan kelapa sawit. Banyak yang masuk industri ini tanpa memahami realita yang ada di lapangan. Berikut adalah beberapa tantangan-tantangan ketika kalian memilih untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, lokasi yang jauh dari keramaian kota. Sebagian besar perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia itu berada jauh di pedalaman, jauh dari keramaian kota. Rata-rata jarak yang harus ditempuh dari kota terdekat menuju ke perkebunan kelapa sawit minimal paling dekat adalah 1 jam. Beberapa perusahaan bahkan ada yang lebih jauh lagi, ada yang sampai 12 atau bahkan 13 jam menuju ke kota terdekat. Tentu kalau Anda bekerja di perkebunan kelapa sawit tidak ada mall, bioskop, atau restoran-restoran, rumah makan yang biasa Anda nikmati ketika Anda berada di kota. Tantangan yang kedua adalah sinyal yang sulit. Karena letaknya yang jauh dari perkotaan, sinyal menjadi salah satu catatan penting. Karena tentunya jaringan internet dan jaringan telepon tidak sebaik ketika Anda berada di lingkungan perkotaan. Meskipun belakangan ini hal itu sudah ditangani dengan munculnya beberapa produk-produk seperti Starlink. Tantangan berikutnya, fasilitas yang terbatas dan sederhana. Perumahan karyawan biasanya masih sederhana, meskipun beberapa perusahaan sudah memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Tantangan yang keempat adalah harus beradaptasi dengan banyak suku dan latar belakang. Di satu perkebunan biasanya terdiri dari banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi kalian yang ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit, karena kalian harus beradaptasi lagi bagaimana menyesuaikan dengan kultur dari para karyawan-karyawan yang ada di lingkungan pekerjaan Anda. Kenapa banyak yang tidak tahan dan keluar? Banyak dari karyawan-karyawan baru, anak-anak muda, fresh graduate, yang pada akhirnya tidak bisa bertahan, rata-rata di jangkauan waktu 3-6 bulan. Faktor utamanya adalah karena tidak siap mental, tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan merasa kesepian atau rindu ingin berjumpa dengan keluarga. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana kita sebagai calon karyawan di perkebunan kelapa sawit memiliki strategi untuk menghadapi situasi-situasi tersebut? Jika kalian ingin benar-benar sukses berkarir di perkebunan kelapa sawit, kalian harus punya mindset dan strategi yang tepat bagaimana caranya untuk bertahan. Karena pada prinsipnya, bekerja di perkebunan kelapa sawit itu menurut saya pribadi memiliki 4 tahapan adaptasi. Yang pertama adalah kita bisa bertahan, yang kedua kita bisa beradaptasi, yang ketiga kita bisa merasa nyaman, dan yang keempat baru kita bisa berprestasi. Jadi tidak ada orang yang baru masuk itu langsung merasa nyaman atau bahkan langsung berprestasi. Rata-rata orang akan menghadapi masa-masa bergelut dengan pikirannya sendiri antara bertahan atau keluar. Setiap hari, setiap detik ada pikiran dan godaan untuk mundur. Maka di situ tahapan pertamanya adalah bagaimana caranya kita bisa bertahan. Pertama,
agar kita bisa bertahan di perkebunan kelapa sawit adalah fokus pada tujuan awal. Kita harus mengingat kembali, apa sih tujuan awal kita bekerja di perkebunan kelapa sawit ini? Apa sih cita-cita awal kita memutuskan untuk berangkat ke sini? Sehingga kita akan mengingat spirit itu. Semangat itu akan muncul lagi. Kalau kita niat awal untuk memperbaiki ekonomi keluarga, atau ingin menguliahkan adik, dan lain sebagainya. Ingatlah cita-cita besar itu sehingga ketika kita merasa ada sesuatu hal yang membuat kita berpikir untuk mundur, kita ingat hal itu kembali, maka kita akan kembali ke track atau jalan yang benar. Tips yang kedua, kita harus memegang satu prinsip bahwa sesulit-sulitnya kita bekerja, setidak enaknya kita bekerja, itu lebih tidak enak lagi kalau kita menganggur. Lebih tidak enak lagi, lebih sulit lagi kalau kita menganggur atau tidak bekerja. Ingat, di luar sana banyak orang yang menginginkan posisi kita sekarang berdiri, menginginkan pekerjaan kita, bahkan data statistik tahun 2024 menyatakan jumlah pengangguran di Indonesia itu mencapai 7 juta jiwa. Lalu ketika hari ini kita sudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan bulanan, dengan sedikit problem, tantangan, dimarahi atasan, atau target yang tidak dapat, kita merasa lelah dan ingin mundur. Ingat lagi prinsip itu. Sesulit-sulitnya kita bekerja, lebih sulit lagi kalau kita menganggur. Itu dia. Tips yang ketiga adalah pahami prinsip bahwa badai pasti berlalu. Ini memang seperti klise, seperti sebuah lagu. Badai pasti berlalu. Tetapi kenyataannya memang seperti itu. Di dunia perkebunan kelapa sawit tidak ada permasalahan yang abadi. Apalagi kalau posisi kita masih pada supervisor, mandor, asisten. Tidak ada permasalahan abadi. Pasti ada pimpinan yang membantu menyelesaikan permasalahan kita apabila kita tidak sanggup atau kita mentok dengan satu permasalahan. Kita ambil contoh. Mandor panen biasanya sangat pusing ketika mulai berhadapan dengan perubahan fraksi buah matang. Yang awalnya standar buah matang itu menggunakan standar A, tiba-tiba karena OR lagi rendah, maka menggunakan standar B. Permasalahan itu tidak akan bertahan selamanya, teman-teman. Badai pasti berlalu. 3 hari atau 1 minggu atau bahkan 2 minggu, mungkin standarnya akan kembali kepada standar awal. Mungkin kita tidak lagi pusing berkenaan dengan kualitas mutu buah dan lain semacam. Ingat prinsip bahwa badai pasti berlalu. Pegang prinsip bahwa setiap permasalahan itu harus diselesaikan, bukan dihindari ya. Jadi, kita itu tidak boleh lari dari masalah. Selesaikan masalah apapun yang menghampiri kita. Sebagian besar orang-orang yang mundur dari pekerjaan di perkebunan kelapa sawit karena dia menghadapi semacam permasalahan yang dia merasa dia tidak mampu menyelesaikannya, sehingga dia memilih untuk lari dari masalah. Mungkin itu dianggap sebagai jalan pintas, mengundurkan diri, resign, kabur. Oke, selesai dari masalah. Tapi sampai kapan dalam hidup kita akan selalu ketika ada masalah kita lari, ketika ada masalah kita lari ya. Jadi prinsipnya kita selesaikan kalau ada masalah. Gak masalah kalau pada akhirnya toh kita juga akan mundur atau resign dari perusahaan tersebut, tapi diusahakan ketika masalahnya sudah selesai. Tips yang kelima, buktikan bahwa kita merantau dari kampung kita jauh-jauh, merantau masuk di perkebunan kelapa sawit ini bukan untuk menjadi seorang pecundang. Ingat, sejauhnya ini kita merantau, tentu kita ingin menjadi seorang pemenang, tentu kita ingin sukses, tentu kita ingin pulang dengan nama yang baik, dengan perjuangan yang luar biasa. Alangkah malunya kita sebagai seorang perantau apabila kita sudah dilepas dengan doa yang luar biasa dari keluarga dan tetangga-tetangga kita. Berangkat kita merantau ke perkebunan kelapa sawit, lalu tidak lama kemudian kita pulang dengan keterangan kita tidak kuat. Ya, itu sangat memalukan. Oke, tadi adalah 5 tips yang bisa teman-teman menjadikan bahan renungan untuk masuk ke dunia perkebunan kelapa sawit. Tantangannya sudah kita sebutkan di awal, tipsnya sudah kita sampaikan di bagian akhir tadi. Kami menyampaikan tips dan trik ini bukan berarti kami adalah orang-orang yang telah berhasil, tetapi kami merangkum ini dari saudara-saudara dan teman-teman yang sampai detik ini masih berjuang mencari nafkah di perkebunan kelapa sawit. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kesuksesan bukanlah tentang seberapa nyaman hidupmu, tetapi bagaimana kamu mampu bertahan di situasi yang sulit. Mungkin itu penting untuk dicatat. Beberapa planter senior juga pernah mengatakan, jika kamu berhasil melewati 1 tahun pertama di perkebunan kelapa sawit, maka kamu sudah siap untuk menjalani pekerjaan di perkebunan kelapa sawit ini secara serius untuk membina karirmu. Jadi kuncinya ada di 1 tahun pertama ya. Kalau kita bisa bertahan di 1 tahun pertama, berarti kita mampu beradaptasi, berarti kita mampu membuat diri kita nyaman. PR selanjutnya adalah kita berprestasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai 5 tips cara bertahan di perkebunan kelapa sawit. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Planters Indonesia. One is the loneliest number that you'll ever do.